Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan fokus ke Bitcoin dan Ethereum. Dan dalam 24 jam terakhir kita bisa lihat di sini terjadi rally sebesar 2,98%, yang membuat market cap dari kripto naik ke angka 2,26 triliun US dollars. Bitcoin dominance meningkat sebesar 0,18% dan volume meningkat sebesar 17,29%. BTC kita bisa lihat dalam 24 jam terakhir dia pump sebesar 5,31% ke angka 62.517 ya. Nah, yang penting sebenarnya satu, weekly close-nya ya. Kita bisa lihat di sini dia retest ke apa? Ke BSB ya. Dia retest ke BSB dan weekly close sedikit di bawah dari BSB. Jadi buat lo yang sudah nonton DCWT minimal ya. Minimal dari waktu kemarin jebol dan weekly close di bawah, gue udah bahas berkali-kali. Pada faktanya kita lebih sering saat sudah terjadi ya jebol ya atau ya weekly close di bawah dari bull support band, yang terjadi adalah jarang dia langsung dump lagi. Kayak gini kita bisa lihat yang mungkin langsung ngedump tuh kayak cuma di 2021 di sini. Lalu yang langsung ngedump lagi tuh mungkin di mana contohnya ya? Di sini mungkin ya di 2020. Sisanya banyaknya setelah dump dia rally dulu. Rally, pertanyaannya ke reject atau enggak? Kalau ke reject, kita akan mirip seperti di 2019. Ke reject akan membuat lower low ya. Nah, tapi kalau misalkan kita berhasil reclaim seperti di sini ya, di 2023, nah ya kita masih ada kesempatan untuk lanjut lagi ke atas. Nah, tetapi kita harus tahu ya, kenapa BTC bisa reclaim di sini. Ya, jadi kalau di sini menurut gua ada bensin fundamentalnya. Karena seperti yang kita tahu, kalau lo boleh cek ke 2023 akhir ya, di situ mulai banyak yang hype ETF spot dari Bitcoin ya. Wah, mulai banyak rumor ini akan di-approve nih. Beda kalau BlackRock pasti di-approve, pasti di-approve. Nah, jadi banyak interest ke Bitcoin. Akhirnya terjadi buying the rumor and selling the news. Ya, buat di daily lo bisa lihat di sini saat Bitcoin actually mulai trade ETF spotnya malah terjadi drop. Udah drop, lower low, lower high, lower low, lower high, terus ETF udah gitu ETF spotnya udah mulai bukan hype-nya lah, hype-nya udah mulai habis, digantikan dengan hype halving begitu ya. Nah, kali ini ya kita ada nggak hype? Sebenarnya masih ada sih satu ya, yaitu hype ETF spot. Nah, kalau ETF spot ini hype-nya benar-benar bisa seperti dulu Bitcoin, mungkin bisa lanjut lagi ke atas. Tapi kalau hype-nya ternyata nggak cukup besar, ya menurut gua kita akan cenderung lebih mirip ke 2019, di mana jebol, ke reject dan lanjut membuat lower low begitu ya. Yang gua happy banget sebenarnya satu ya, dari komen-komen gua ngelihat banyak yang kayaknya udah paham dan banyak yang ngedengerin baik-baik sekarang tuh ya. Jadi waktu kemarin turun rally, orang udah mulai bilang, wah nih udah nih paten pasti all time high lagi. Udah banyak yang ngomong hati-hati, bull support band, ke reject nggak? Kalau ke reject hancur. Nah itu yang gue happy ya. Jadi orang-orang sekarang di channel gue udah mulai benar-benar paham resiko gitu. Jadi jangan lihat dulu profitnya, lihat dulu resikonya. Kalau lu sudah bisa manage resiko lu, baru bisa profit begitu ya. Oke. Next kita akan geser juga ke alasan kedua, ya bisa dibilang itu kan alasan TA-nya gitu ya, yang pertama. Yang kedua ada juga Bollinger Band ya, jadi weekly close kemarin atau lebih tepatnya weekly open lah ya, weekly open di tanggal 8 Juli kemarin itu di bawah dari lower band. Nah itu menunjukkan bahwa dia sangat oversold ya, nah makanya ya normal juga kalau dia rally. Dan fundamentalnya kita tahu karena Trump ya. Trump setelah ternyata dia selamat dari assassination attempt ya, this is kind of crazy if you think about it ya. Kita ada capres, bukan capres ya, ada capres bener ya, ada capres yang mau dibunuh gitu ya, mau di assassinate. Gila, ini kayak tahun berapa rasanya ya. Ya, tapi karena dia selamat, jadi instead of black swan malah jadi white swan ya. Nah, kalau Trump mati kemarin, Trump ketembak dan benar-benar sampai meninggal, itu kemungkinan besar BTC kripto akan cenderung lebih bearish. Karena kita tahu ya, sekarang dia yang paling di depan untuk mendukung kripto gitu di politik US begitu ya. Jadi kalau sampai kita kehilangan Trump, itu akan jadi suatu hal yang buruk untuk kripto BTC in general begitu. Tapi untungnya enggak ya. Untungnya enggak, dia malah selamat, jadi bukannya ngedam malah ngepam begitu ya. Ya luar biasa.
Next kita geser ke economic calendar. Hari ini jangan lupa akan ada speech dari Jerome Powell jam 11 malam ya. Jadi hati-hati buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat jam 11 malam, pertimbangkan untuk tutup posisi kalau belum kena target TP begitu ya, supaya menghindari resiko volatilitas ya. Oke, next kita akan geser lagi ke TA atau kembali lagi ke TA. Tapi fokus kita mungkin akan di indeks dolar dulu. Untuk indeks dolar kita bisa lihat di sini overall sih ya belum terlalu gimana ya. Hari ini ya mulai mencoba untuk reclaim. Nah, kita lihat apakah hari ini dia akan reclaim 104,15 atau tidak. Bitcoin dominance malah sekarang ke atas ya. Ke atas dan retest dari trendline ya. Trendline yang sebenarnya udah lumayan lama sih ya terbentuknya. Ya kalau kita mau lihat dari sini lah mungkin ya. Dari Juni lah. Juni sampai sekarang. Ya dibilang lama banget enggak lah. Tapi lumayan lah ya. Nah kita lihat apakah dia akan bisa reclaim si trendline. Dan juga reclaim dari ini. Resisten di angka 54,92 ya. Oke. Next kita akan langsung aja masuk ke buy limit mungkin ya. Nah untuk buy limit, sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Bitcoin ya. Nah, ini kan di daily. Tadi kita bahas lebih makronya dulu. Sekarang sebelum kita masuk ke buy limit, gua akan bahas dulu di daily beberapa PR untuk Bitcoin bisa lanjut. Ya bisa dibilang ini ya, lanjut untuk menemukan momentum dia. Nah, jadi seperti yang gue sudah bahas dari kemarin-kemarin ya, pemecahan struktur terjadi di tanggal bukan 11 lah, tanggal 12 lebih tepatnya, karena dia nge-wick dan daily close di atas dari lower low lah. Intinya tidak jadi membuat lower low, malah membuat suatu higher low ya. Nah, sejak di sini gue bilang potensi kita untuk reversal semakin besar. Nah, udah gitu dikasih bensin Trump selamat, akhirnya jadi rally beneran dan cukup signifikan ya. Nah, mungkin PR selanjutnya dari Bitcoin adalah daily close di atas dari struktur sini nih. Berarti di atas dari 62.908. Kalau itu bisa terjadi, berarti momentum dari rally ini semakin kuat. Nah, pertanyaan yang paling besarnya sebenarnya adalah balik lagi ke weekly. Apakah weekly-nya bisa daily close, bukan daily, tapi weekly close di atas dari 65.413. Kalau bisa sampai weekly close di atas dari situ, artinya Bitcoin ada kemungkinan bisa lanjut lagi momentum bullishnya dan maybe a new all time high. Tetapi gue ingatkan sekali lagi, kalau sampai gagal ya weekly close-nya terus nggak berhasil di atas dari BSB ya, nah, berarti kita harus siap dengan resiko seperti yang tadi kita bahas di depan. Seperti di sini ya, di mana dia reject dan membuat lower low, di sini juga reject dan membuat lower low ya.
Sekali lagi untuk secara skenario masih cukup mirip seperti di 2019 ya. Jadi sekali lagi yang mungkin harus kita perhatikan adalah BSP sebagai indikator utama kita dalam beberapa minggu ke depan ya. Oke, nah sekarang kita akan masuk dulu ke buy limit. Untuk buy limit sendiri Bitcoin technically speaking terjadi reclaim walaupun tipis banget ya. Jadi struktur itu di 60.809. Dia daily close-nya itu jam 7 pagi tadi di 60.823. Technically reclaim, tapi tipis. Nah, maka dari itu kalau tipis seperti itu mendingan kita skip dan lihat besoknya. Kalau besok daily close-nya di atas ya udah berarti reclaim. Tapi kalau ternyata dia ke reject dan malah daily close di bawah, ya udah artinya gagal ya. Nah, untuk posisi spotnya karena technically reclaim jadi geser ya. Buy limit pertama di angka 60.809. Buy limit kedua boleh pilih di EMA 20 atau di EMA 200. Dan buy limit ketiga di 58.256. Itu untuk posisi spot di Bitcoin ya. Nah untuk posisi futuresnya karena nanggung kita tunggu aja besok ya. Kalau sampai besok di atas daily close-nya alias di atas dari 60.809 maka kita bisa pertimbangkan posisi long apabila terjadi retest 1, retest 2 di 60.809 sebagai support ya. Nah target TP-nya mungkin bisa pertimbangkan nanti di struktur baru atau MA50 yang semakin mendekat ya. Next kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini kemarin berhasil di reclose di atas dari EMA 20. Artinya buy limit kita naik ya. Buy limit pertama jadi di EMA 20, buy limit kedua di 3156,6 dan buy limit ketiga di angka 3014. Itu untuk posisi spot di ini ya untuk di Ethereum. Nah untuk posisi futuresnya lagi-lagi kondisinya mirip seperti Bitcoin nanggung ya. Jadi kita lihat apakah dia besok di close di bawah atau di atas dari 3.279. Kalau sampai di bawah kita bisa limit posisi short, retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya dan target TP di MA20. Tetapi kalau sampai daily close di atas dari 3.279 maka kita bisa pertimbangkan nanti setup posisi long. Yang sekarang ya kita mending tunggu dulu deh. Kalau sampai daily close di atas baru kita bahas ya. Oke, itu kurang lebih untuk Bitcoin dan Ethereum. Sekarang mungkin sedikit wejangan ya, wejangan berhubungan dengan kondisi Bitcoin yang sekarang sedang rally ya. DCA boleh nggak? Boleh banget ya. Gue udah bahas berkali-kali DCA is king. At the end of the day kita itu bukan dukun yang tahu market akan tepat bottom di mana, top di mana. Kita nggak tahu ya. Kita hanya punya indikator-indikator yang kita jadikan sebagai SOP ya. Dan menurut gue itu cara paling efektif yang gue lihat sampai sekarang ya. Jadi janganlah kita berharap kita all in di week paling bawah dan kita TP semua posisi kita di week paling atas. Ya, itu highly unlikely seperti itu ya. Nah maka dari itu please hindari ya, sekali lagi gue ulangi, please hindari lu all in dalam masa-masa sekarang karena takut ketinggalan. DCA aja ya. Karena kalau lihat at the end of the day yang menang siapa sih? Yang menang adalah orang-orang yang kemarin dengan setia melakukan DCA begitu. Di EMA 200 DCA, di berapa nih? Di 58.256 DCA, di 56.571 DCA. Itu yang menang akhirnya. Gitu. Instead of oh enggak nih di angka sini pasti ujung-ujungnya nggak kena. Itu terlalu sering terjadi menurut gua ya. Nah, selain dari itu juga untuk para newbies, gue ingatkan lagi kita masih dalam masa-masa QT alias kita masih kurang liquidity dari market ya. US masih belum membuka mesin print ya, masih belum membuka mesin printer duit mereka. Nah selama itu masih belum terbuka, resiko kita kalau pegang altcoins kebanyakan itu masih besar ya. Maka dari itu, gue ingatkan lagi 70-30 ya, aturan yang udah gue sering banget omongin. Jadi 70% itu BTC dan Ethereum, 30%-nya semua alts. Begitu, jangan sampai kebalik karena masih banyak orang-orang yang komen, aduh bang gue pusing nih 100% alts. Nah ya susah kalau kayak gitu ya. Karena drawdown-nya akan signifikan lebih tinggi dibandingkan orang yang punya porto 70-30 yang kayak gue bahas. Begitu ya. Dan please jangan lupa malam ini akan keluar data penting dari US jam 11 malam. Jadi buat lo yang udah dekat-dekat jam 11 malam, lalu posisi futuresnya belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita. Ya. Nah kalau untuk besok sih dari US ya, coba kita cek ada yang penting gak nih. Akan ada core retail sales ya, retail sales dan ya udah. Jadi ada core retail sales dan retail sales. Overall sih retail sales ngaruh tapi nggak se ekstrim kayak yang CPI,
PCE, PPI, lalu unemployment rate, apa lagi ya? Initial jobless claim, ya nggak sengaruh itulah ya. Tapi boleh diperhatikan juga besok akan keluar beberapa data penting ya. Oke, selanjutnya gue ingatkan buat lo yang pengen pair favorit lo dimasukin ke DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demand-nya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua ya. Dan seperti biasa gue tutup hari ini dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.